Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melepaskan masker sejenak. Baik pemirsa Mimbar TV yang setia, masih bersama saya Robi Kurniawan. Tentunya tadi kita sudah menyaksikan simulasi robotik. Robotik dari madrasah berprestasi. Yang mana madrasah ini tak jauh dari studio kami, yaitu di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Surabaya. Robotik yang disimulasikan tadi juara 2 tingkat nasional Madrasah Robotic Competition yang diselenggarakan oleh KSKK Kemenag RI dalam kategori Math Solving. Siapa siswa berprestasi itu? Mereka tentunya adalah Roamar Zaka Izullah kelas 8B dan satunya lagi Muhammad Alif Habibur Rahman 8B. Di sampingnya tentunya sudah saya hadirkan juga seorang pembina, yang mana pembina ini tentunya juga berkontribusi besar di mana siswa-siswa ini bisa berprestasi. Dia adalah Bapak Anang Habibi SST MT, pelatih ekstrakurikuler robotik di MTSN 3 Kota Surabaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum juga buat adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lemes ya, tetap. Baik, jadi pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah tentunya penasaran. Jadi apa yang sudah disimulasikan tadi itu cara kerjanya bagaimana? Fungsinya apa? Nah, tentunya adik-adik Mas Zaka sama Mas Alif ini yang mungkin bisa menjelaskan secara detail. Jadi entah mungkin Mas Alif dulu atau Mas Zaka, silakan. Cara kerja dari robotik tadi seperti apa? Jadi robot ini punya 3 tahap, Mas. Jadi tahap pertama itu sensor. Waktu kita nyalakan ini yang merah ini namanya lampu LED. Oh, lampu LED, Ya, lampu LED. lampu LED. Nah, lampu LED-nya nanti memberi sinar di lapangan. Habis itu yang bawah ini namanya sensor fotodioda. Nanti dia menerima sinar lapangan itu lalu dikirimkan ke ATmega 8, Mas, ini. Ya. Lalu dikirimkan ke ATmega 128 di bawah sini Oke. melalui kabel serial communication di atas ini. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, setelah mikrokontroler ATmega 128 ini menerima data lapangan, Ya. lalu kita coding maju, mundur, belok. Nah, setelah kita coding laptop atau komputer, lalu kita pindahkan codingan itu atau program itu ke robot ini melalui colokan yang sudah ada ini. Oke. Nah, ada kabel khususnya, nggak bisa pakai kabel sembarangan. Nah, lalu setelah kita pindahkan, ATmega 128 ini menerima codingan kita. Setelah itu masuklah ke tahap 3. ATmega 128 atau microcontroller ini Menjalankan. Ya, Bisa jalan gitu ya? Ya, menjalankan motornya. Oke. Mau maju atau belok. Jadi sensornya itu mendeteksi ini ya, membaca alur dari jalan itu. Iya. Sehingga dia jalan kalau misalnya garis itu lurus, ya lurus, kemudian ada belok ya belok gitu ya. Ya, sesuai codingan yang kita mau. Sesuai dengan coding yang kita mau. Iya. Oke. Ini namanya apa? Robotiknya namanya apa? Ini namanya robot line follower. Line follower. Kenapa disebut line follower? Karena dia itu jalannya mengikuti garis. Oh, begitu garis. Jadi kalau misalnya di luar garis dia nggak akan jalan? Bisa, tapi tidak stabil. Oh, tidak stabil. Ya. Oke. Kemudian ini lomba kan juara 2 nih tingkat nasional di Iya. KSKK. Nah, itu tentunya ini pengalaman baru atau sebelumnya sudah pernah diikuti? Pengalaman baru. Pengalaman baru. Mas Alif juga pengalaman baru? Ya. Oke, baik. Nah, Pak Anang, ini tentunya Mas Alif dan Mas Zaka ini kan bilangnya pengalaman baru. Yeah. Nah, tentunya pengalaman baru ada peran besar dari pembimbing. Nah,
Ini gimana nih kemudian bisa dijelaskan pembimbing ini kok bisa akhirnya mendapatkan potensi dari Mas Zaka dan Mas Alif ini dari mana? Jadi prosesnya agak lama untuk menemukan mereka. Kita mulainya dari oprek karena memang waktu itu eskul lagi vakum, ya ada yang ekstrakurikuler sama sekali. Kemudian kita butuh bibit baru. Nah, kita oprek akhirnya, kita kasih link daftaran kepada wali kelas, wali kelas menyampaikan ke murid. Dari situ para peserta itu tadi mengerjakan soal matematika, psikotes, dan juga mereka harus presentasi, ngomong di depan kamera. Nah, dari hasil seleksi muncullah nama mereka berdua dengan nilai yang tertinggi. Dari situ mulailah latihan. Nah, latihan pun nggak di sekolah, Mas, karena memang waktu itu nggak boleh ada kegiatan apapun di sekolah. Karena pandemi. Nggak boleh ada kegiatan. Tak boyong ke rumah saya di Sidoarjo. Si Alif ini rumahnya di Bangkalan. Oh, Bangkalan. Jauh. Setiap hari dia PP harusnya. Diantar orang tua. Diantar orang tua. Alhamdulillahnya kedua orang tuanya support. Kemudian si Jagat juga dari Rungkut. Agak jauh juga. Setiap hari orang tuanya nganter pulang. Sudah berangkat pulang dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Digembleng habis-habisan sampai saya kesel lah, pokoknya kesel. Kasih case ini bisa nggak? Kasih case itu bisa nggak? Disuruh modif seperti ini bisa nggak? Sampai nanti dia dikasih case apapun sampai saya kehilangan ide untuk ngasih soal lagi. Nah itu berarti mereka sudah siap untuk lomba. Dan alhamdulillahnya dapat juara 2 meskipun mereka nggak ada basic robotika sama sekali. Ya artinya proses panjang itu meskipun kerja keras latihannya dari pagi sampai malam mungkin dari Bangkalan ya Alif ya, dari Bangkalan ke Sidoarjo ke tempat pembinanya, tapi kerja keras itu membuahkan hasil, yaitu prestasi juara 2. Nah tapi kalau boleh tahu proses sampai juara 2 bagaimana itu Pak Anang? Kalau juara 2 sebenarnya kita kurang beruntung ya. Dari tak lihat dari segi skill saya nggak ragu sama mereka. Dan kecakapan juga nggak ragu. Cuman karena memang waktu itu sehari sebelum lomba kita ngecek lapangan atau kita lihat di YouTube-nya lomba itu seperti apa sih anak-anak SD itu lombanya seperti apa dengan kategori yang sama. Ternyata ada tanjakan. Wah, karena memang sudah siap-siap dari rumah, mau nggak mau kita modif dulu, modif. Kemudian setelah dimodif, coba latihan. Kita di hotel pun masih latihan. Masih latihan, gerak lapangan di kamar, kasurnya dipinggirin, meja dipinggirin, gerak lapangan di situ. Kita kasih robotnya, kemudian kita buatkan tanjakan dari kerdus waktu itu. Dia latihan di situ, bisa nggak lewati tanjakan itu? Dengan derajat sekian bisa nggak? Sekian bisa nggak? Oh nggak bisa, dia kali pakai apa? Nah, di situ ketemu akhirnya codingannya. Namun ketika waktu sesi pertama perlombaan, pelatih nggak boleh masuk, nggak bisa ngasih arahan apapun. Mereka harus berlomba sendiri. Mungkin agak gugup, agak nervous dengan lawan 9 tim yang lain. Ada sedikit error waktu nanjak terakhir mau finish, sehingga tidak bisa finish. Poin terakhir nggak dapet. Nah, yang lain ada yang dapet dari Pasuruan. Nah, terus ternyata ada sesi 2. Saya bilang, ayo dicari lagi kesalahannya apa. Oke, mereka masuk lagi di arena, diprogram lagi dengan benar, bisa finish akhirnya. Dan tim lain juga ada yang finish gitu. Jadi kita kalah di poin finishnya saja. Tapi meskipun kalah ya, Mas Zaka sama Mas Alif, tapi sudah bisa juara 2 untuk pertama kali lomba. Nah, saya lempar pertanyaan ke Mas Alif. Mas Alif, kan tadi digembleng terus-terusan. Sulit nggak sih belajar robotik? Nggak sulit, cuman semangat. Semangat ya? Mudah. Apa mudahnya belajar robotik? Mengenal komponen-komponen bisa? Mengenal komponen-komponen dalam robotik? Bisa ya? Oke. Kalau Mas Zaka, sulit nggak belajar robotik? Kan digembleng itu. Ya, waktu pertama kali itu ya lumayan sulit, tapi seiring berjalannya waktu itu ya gampang ya. Gitu. Emang kalau di belajar pertama itu sulit. Tapi kalau sudah tahu mengenal ya gampang. Seperti pembinanya juga. Mungkin dulu pertama sulit ya, Pak sulit, ya. Saya nggak pernah menang sama sekali waktu kuliah, nggak pernah menang sama sekali. Dan saya beringinan kalau punya murid harus menang. Dan alhamdulillah terwujud. Alhamdulillah terwujud. Kemudian, saya tanya lagi ke Mas Zaka. Kenapa kok kemudian senang robotik? Ya karena
Dulu waktu kecil ya suka main mobil-mobilan gitu, terus penasaran ini gimana kok dia bisa, orang pembuatnya kok bisa bikin robotnya bisa jalan, bisa belok, bisa apa gitu. Jadi ya karena rasa penasaran itu. Mulai kapan seneng robotik? Ya mulai masuk SMP itu, terus masuk MTS ya? Ya, terus ada milih ekstrakurikuler, ya. Ada kebetulan ada robotik, milih robotik. Milih robotik. Ya. Dan orang tua tahu atau tidak masuk ekskul robotik? Tahu, mendukung atau tidak? Mendukung. Mendukung. Kalau Mas Alif pertanyaan yang sama dengan Mas Zaka? Kalau saya itu suka main merakit Lego. Nah, saya berpikir kalau robotika itu sama saja kayak merakit Lego. Jadi saya mencoba untuk masuk ke ekstrakurikuler robotika, yang ternyata sama. Sama ya? Sama. Samanya apa? Mungkin kalau Lego itu kan disambung-sambung gitu ya, dibangun jadi apa? Waktu itu bermain Lego bikin bentuk apa? Mobil. Oh, mobil juga. Ya. Dan itu dimainin sendiri atau ada yang nemenin orang tua atau bukan? Main sendiri. Main sendiri. Ya. Dan sekarang akhirnya juga bisa membuat robot ya? Ya. Oke. Ikut ekskul robotik, orang tua tahu, mendukung atau tidak? Tahu. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Alhamdulillah. Ya. Kalau Pak Anan, ini pertama kalinya dilombakan atau tidak untuk robotik? Untuk kategori maze solving sebenarnya sudah dari tahun 2016 kalau nggak salah. Cuman kita baru bisa lolos seleksi di tahun 2020 kategori maze solving. Di kategori sebelumnya kita lolos dirancang bangun biasanya. Gitu. Apakah ini capaian prestasi tertinggi? Belum. Nanti harus ada tinggi lagi. Apa itu? Ya nanti kan di tahun depan, setiap tahun mesti ada kan lomba ini. Ada namanya mobile robot, itu sama seperti ini. Iya. Setiap tahun itu rulusnya semakin sulit. Iya. Nah, kemudian ada rancang bangun. Kita pernah menang rancang bangun juara 1 di Surabaya waktu itu, di Grand City. Yang belum ini yang mobile robot. Yang di di Surabaya? Grand City, ya. Di Grand City itu tingkat apa lombanya? Sama. Nasional? Nasional. Oh, dengan lomba yang sama juga dari KSKK juga. Juara 2, juara 1? Juara 1. Oh, juara 1. Berarti itu yang tertinggi. Masih itu. Tapi masih pingin lagi yang tertinggi yang lain. Iya, kategori yang lain belum. Oke. Tapi kemudian apakah ketika Mas Zaka sama Mas Alif ini baru juara 2, boleh ketika ada lomba lain diikutkan lagi boleh atau boleh. Tidak boleh? Jadi selama bukan lomba dari Kemenak lagi, KSKK, mereka bisa ikut. Oke. Tapi kalau lombanya sama MRC ini sudah di off-kan, istilahnya dipensiunkan lah ya. Sudah juara, jangan ikut lomba lagi, kasihan yang lain. Biar yang lain dapat kesempatan. Betul. Dan selama ini juga kalau ada lomba apapun, Pak Kepala Sekolah sangat support. Jadi ada lomba apa Pak, ada lomba ini. Ikut, belum dibaca, ikut. Oke. Belum di-download, gambar belum di-download, ya udah ikut. Udah aja udah. Karena prinsipnya kan ikut aja belum tentu juara, apalagi nggak ikut gitu. Iya. Hanya ikut semua. Selama setahun ini kurang lebih ada 8 lomba itu mereka ikut. Oh gitu ya. Berarti ada support penuh, madrasah juga buat mereka gitu. Lah Mas Alif sama Mas Zaka sendiri ini saja sudah kapok atau pengen lagi lomba? Ya masih pengen. Soalnya ya masih kurang lah pengalamannya dan juara 2 masih belum. Nah, masih ini ya haus dengan prestasi ya. Mas Alif juga seperti itu? Sama. Setelah ini pengen apa lagi? Masih di robotik atau pengen penasaran dengan ekskul yang lain? Masih di robotik. Masih di robotik. Ketika ada kesempatan lomba, pengen juga mendaftarkan lomba robotik lagi. Ya. Oke. Tapi saya tetap ke Mas Zaka sama Mas Alif. Saya ingin tahu, penasaran. Ini kan robotik. Lah sebenarnya cita-citanya apa, Mas Alif sama Mas Zaka? Pengen jadi pembuat robot atau apa? Cita-citanya? Mau jadi teknik gitu, Mas. Ya mungkin benerin mobil atau bikin robot gitu. Teknisi gitu ya? Oke. Ya semoga terwujud ya. Ya. Terus Mas Alif? Kalau saya berubah-ubah cita-citanya. Oh, berubah. Maksudnya gimana itu? Ya. Dulu apa dulu pertama? Dulu mau jadi pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Terus di MTS mau jadi perancang robot. Apa? Perancang robot. Perancang robot. Tapi kenapa tidak perancang robot yang bisa main sepak bola? Ada sih. Loh, ada ya Pak Anang ya? Ada. Kenapa tidak juga perancang robot tapi juga pemain sepak bola? Ya, bisa. Kalau bisa insya Allah. Bisa ya, insya Allah bisa. Baik. Ya,
Saya ke Pak Anang lagi. Pak Anang, sebenarnya robotika. Kalau bicara robotika sebenarnya pentingnya apa kalau belajar robotika itu? Jadi kalau di kita itu kan sebenarnya mengajarkan kepada siapapun itu ya orangnya ya, terlepas dari siswa, itu mengajarkan mereka untuk berpikir secara runtut. Ya, ada step by stepnya. Kemudian berpikir logis, belajar algoritma. Dari dia harus kemana dulu, ngapain ini robotnya, caranya mengatasi masalah seperti apa, problem solvingnya muncul akhirnya. Dan dia harus berpikir kritis juga nanti. Oh ternyata cara ini nggak bisa. Dan cara seperti apa? Oh dengan cara seperti ini. Ditambahkan kecepatannya. Oh terlalu cepat error. Kita kurangi kecepatannya. Seperti itu. Jadi banyak yang harus didapatkan yang dari robotika itu banyak didapatkan. Problem solvingnya dapat, kreativitasnya anak juga dapat. Tapi kalau dari robotik ini, line follower, itu kalau diaplikasikan di dunia nyata itu seperti apa? Jadi kalau ini kan masih prototipe kecil ya. Sebenarnya diaplikasikan di dunia nyata itu ada semacam namanya AGV. Itu robot pembawa barang di perusahaan biasanya. Ditaruh ada di line produksi misalkan, ada dari proses bahan dibawa, kemudian itu dibawa sama robot, ada keranjangnya, dia ngikutin garis karena memang garisnya udah kan line kan nggak mungkin berubah-ubah ya tempatnya. Dari produksi, dari bahan ke tempat perakitan, perakitan ke tempat packingnya mungkin. Jadi dia membawa barang itu dengan mengikuti garis, dan ditambahkan dengan sensor yang bisa deteksi objek di depannya. Misalnya ada orang lewat, atau ada barang otomatis yang berhenti seperti itu. Jadi banyak bisa diaplikasikannya. Jadi ini juga pengembangannya mungkin ke depannya tidak hanya sebatas jalan saja ya. Betul. Berarti ini juga bisa dikasih kayak bak gitu ya, menampung barang apapun. Kemudian habis itu ketika ada orang dia bisa berhenti otomatis. Jadi tidak asal nubruk gitu ya. Meskipun otomatis tapi sudah punya kepintaran tersendiri di teknologi. Nah, itu yang main mereka, algoritmanya dimasukkan. Oh ada objek, berhenti. Gitu. Tapi ketika ada barang juga dikasih capit juga bisa ya itu ya? Bisa. Jadi kemarin ada lomba namanya transporter ya. Dia itu mengharuskan robot land followernya bisa mengambil barang dan dipindahkan. Nah ini juga sudah bisa, kita kasih gripper namanya, pencapit dengan menggunakan servo, dia ngambil barang, dia bergerak mengikuti garis dan dipindahkan ke tempat tujuan yang diinginkan. Dan ini semua yang dijelaskan sama Pak Anang juga diajarkan ke mereka yang ada di ekskul robotik. Betul. Hanya sebatas robot seperti ini atau robot apapun? Ini kan robot jadi, misalnya robot yang siap lomba. Kita juga mengajarkan robot yang custom. Kayak kemarin yang kita lomba rancang bangun itu, kita menyelesaikan masalahnya apa? Masalah kebakaran. Oh kebakaran seperti apa? Kebakaran di hutan. Harus seperti apa yang harus diselesaikan? Gimana kalau kita mendeteksi kebakaran secara dini biar nggak meluas? Nah itu mereka berpikir, pakai apa Pak kira-kira Pak ya? Ada sensor namanya sensor api yang bisa dipakai di di mall-mall itu kan ya, ada yang kalau dikorek dia nyala. Nah itu kita cari sensor-sensor seperti apa untuk bisa mendeteksi api itu. Kemudian dikoneksikan dengan microcontrollernya, dihubungkan dengan Bluetooth, dengan WiFi, dikirimkan ke user. Jadi user tahu, oh ada kebakaran di mana? Dia tahu, didatangi, dipadamkan. Baik. Mas Zaka sama Mas Alif, nah ini kan banyak yang diajarkan robot, nggak hanya ini ya, diajarkan yang lain. Nah ada kepinginan nggak, ada angan-angan nggak? Saya itu sebenarnya pingin buat robot A, robot B atau apa? Ya mungkin bisa diberitahukan ke Pak Anang. Nah, barangkali nanti Pak Anang bisa mencoba untuk apa yang diangan-angankan itu terwujud. Diriset itu ya, diriset. Apa? Ya mungkin robot terbang gitu ya. Robot terbang. Iya. Semacam drone ya. Semacam drone. Kalau Mas Alif? Robot Pembersih otomatis. Iya. Jadi robot terbang sama robot pembersih nih Pak Anang. Kalau robot terbang kan ya sudah ada ya, tinggal beli jadi sudah ada. Cuman kalau memang pengen spek khusus, misalkan dia harus membawa, sekarang kan nyiram ngasih pestisida atau ngasih nyemprot dari atas gitu ya. Tinggal ditentukan speknya pakai apa, motornya, brushless-nya itu bisa biar bisa ngangkat itu pakai apa. Itu bisa di-reset di situ. Objeknya yang ditentukan, hanya sekedar terbang saja. Itu bisa di-reset.
Untuk pembersih ya tinggal ini juga, pakai ini juga sudah bisa. Tinggal ditambahkan sensor jarak, si objek, kemudian motornya ditambah lagi untuk misalnya untuk memutar ngepel itu sudah bisa. Bisa diwujudkan dan memang anak-anak ini juga mampu ke sana ya. Baik. Selama dia punya basic pemrogramannya, tahu mau ngapain, mampu. Tapi di sisi lain, Mas Zaka sama Mas Alif selain berprestasi, tapi di bidang akademik lain bagaimana, Pak Anang? Nah itu saya juga sempat khawatir ya, karena memang waktunya habis di robotik, lombanya banyak, terus waktunya sering latihan. Sempat tak wanti-wanti, kalau ada Zoom jangan ditinggal. Ya. Ada apapun jangan ditinggal, utama pelajaran dulu. Ya kemarin tak tanyain, dapat juara apa, dapat ranking berapa di sekolah. Ya si Alif ini juara apa, ranking 2. Wah hebat. Si Zaka ini ranking 3-nya. Oke hebat. Ya, jadi gak merasa bersalah dengan siswa lainnya. Wah bahaya kalau sampai mereka merosot nilainya. Dan tak wanti-wanti, kalau nilainya mudun, nggak ikut lomba. Oke. Sudah, itu tak ancam kayak gitu. Nggak keteter ya belajar robotik dengan pelajaran di madrasah? Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Tapi untuk istilahnya mengatur belajar gimana di rumah? Bisa. Kesehariannya di rumah apa? Belajar juga atau ada kesibukan yang lain? Makan, main game gitu. Main game. Mungkin bantu orang tua mungkin ya? Iya. Kalau Mas Ali? Sama ya. Ya, tapi apapun itu tetap prestasi yang sudah diraih jangan sampai puas gitu aja. Tapi kalau bisa prestasi itu tetap dikejar, tidak hanya sampai di sini ya Mas Ali ya, sama Mas Zaka. Dan tentunya porsi tanggung jawab anak untuk mencari bibit-bibit yang lain selain ini kemudian tentunya nggak gampang. Iya betul. Ya baik. Kemudian sebelum kita tutup obrolan ini, karena juga menarik juga pemirsa yang ada di rumah. Oh ternyata robotik itu perlu kerja keras, perlu banyak waktu yang dikuras, tapi tidak menutup kemungkinan bidang akademik tetap jalan. Seperti Mas Alif dan Mas Zaka. Nah, ada harapan apa ke depan? Nah, harapan dan mungkin ada pesan-pesan nggak bagi pemirsa yang menyaksikan hari ini? Mungkin ada anak tingkat SLTP, MI atau MA, nah itu yang sekiranya belum punya prestasi seperti yang ini, apa? Ingin menyemangati bagaimana? Nah, apa semangatnya dari Mas Zaka dan Mas Alif? Mungkin siapa dulu, Mas Zaka atau Mas Alif? Harapan? Boleh, Mas Zaka, silakan. Ya, seperti biasa. Jangan menyerah gitu. Jangan menyerah ya? Ya, tetap berusaha aja. Iya, baik. Kalau misal di lomba kalah itu jangan langsung putus asa gitu, mungkin nyoba yang lainnya atau tetap di kategori itu bisa. Meskipun jatuh tetap bangkit gitu ya. Jatuh bangun udah terbiasa ya, dan sampai menyerah. Kalau Mas Alif? Kalau kata saya harus cari hobi dulu. Jika kamu pintar dalam hobi tersebut, teruskan, saja kamu dapat prestasi di bidang tersebut. Oke, jadi cari hobi dulu. Jadi apapun yang kemudian diminati sesuai selera gitu ya. Nah, jadi sesuai selera dikembangkan, begitu ya. Jadi menarik. Kemudian Pak Anang, ada harapan apa ke depan Pak Anang? Jadi buat teman-teman semuanya jangan sampai, benar kata Zaka, di robotika pun persaingan sangat ketat. Banyak yang setelah main kalah itu ngedon, itu banyak. Iya. Jadi harus perlu diingat, mereka yang juara itu bukan yang menang di awal saja, tapi mereka yang bisa bangkit setelah mereka dari kalah tadi itu. Iya. Dia juara yang sesungguhnya. Oke. Meskipun kalah, tapi sesungguhnya dia juara yang sesungguhnya. Iya betul. Karena dia bangkit lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anang, Mas Alif dan Mas Zaka untuk bisa datang di sini. Semoga obrolan ini menginspirasi pemirsa yang ada di rumah biar tidak malas-malasan. Pandemi bukan penghalang, tapi tetap bisa berprestasi seperti Mas Alif dan Mas Zaka. Baik, terima kasih banyak. Saya Robi Kurniawan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.